Bab 914. Kota Reinkarnasi. Neraka Shuro. Lin Siye membawa Mileye kembali ke neraka Shuro. Lin Siye duduk bersila di tanah, darah di sekitarnya mendidih seperti magma dan aliran getaran keluar dari tubuhnya. Lin Siye meletakkan tangan kanannya dengan ringan di bahu Mileye, kekuatan lembut terus mengalir ke arah Mileye. Dia tidak berani menekannya dengan paksa, karena sekarang darah Mileye telah bermutasi, dia takut terlalu kuat malah akan menjadi bumerang. Di samping, Witazang memandang Mileye dengan rasa ingin tahu. Dia harus mengatakan bahwa garis darah Mileye terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis darah yang begitu kuat. Saat ini, dia sedikit penasaran dengan identitas Mileye, ayah atau leluhur orang ini pasti bukan orang biasa. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya, ada lautan darah di matanya. Pada saat yang sama, aura kekerasan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Lin Siye dengan cepat meraih tangan Mileye dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak, kakak." Panggilan ini menyebabkan tubuh Mileye langsung kaku, dan lambat laun, energi jahat di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Witazang melirik Lin Siye, pria ini sebenarnya adalah kakak Mileye. Hubungan ini agak membingungkan. Tidak tahu berapa lama kemudian, napas Mileye berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun darahnya masih mendidih, dia tidak lagi gila. Setidaknya, dia berhenti melakukannya. Lin Siye berdiri, dia menoleh untuk melihat ke arah klan pemakan roh, ekspresinya sedingin es, yang membuat orang bergidik. Saat ini, Witazang tiba-tiba berkata, "Jangan impulsif, kamu tidak bisa menghancurkan seluruh klan pemakan roh sendirian." Lin Siye tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Namun, duri Shuro di tangannya bergetar hebat. Sesaat kemudian, Lin Siye berbalik dan berjalan di depan Mileye. Dia memegang erat tangan Ye Xuan dengan kedua tangannya, dan tidak berbicara. Pada saat ini, abjad kuno Giltan Sen dan Yoman Liu bergegas ke lapangan. Ketika mereka melihat Mileye, keduanya menghela nafas lega. Ketika mereka mengetahui bahwa Mileye akan pergi ke klan pemakan roh, mereka segera bergegas ke sana, tetapi sayangnya sudah agak terlambat. Ketika mereka tiba di klan pemakan roh, pertempuran telah usai. Pada saat ini, ruang hampa di depan Witazang tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, cibiran muncul di sudut mulut Witazang. Bagus juga klan pemakan roh, kali ini mereka sudah pintar. Giltan Sen memandang Witazang, "Apa maksud Nona Zhang?" Witazang berkata pelan, "Ada kabar dari klan pemakan roh bahwa target mereka kali ini adalah ruang buku dimensi luas, yang berada di tangan harta Mileye." Mendengar ini, ekspresi Giltan Sen langsung menjadi gelap, rencana yang luar biasa. Semula ketika klan pemakan roh lahir, beberapa kekuatan kuno pasti tidak bisa diam, karena saat itu klan pemakan roh hampir memusnahkan seluruh alam semesta 5 dimensi. Oleh karena itu, lahirlah klan pemakan roh. Untuk melindungi diri mereka sendiri, banyak kekuatan kuno pasti akan bergabung, tetapi sekarang, klan pemakan roh mengatakan bahwa tujuan mereka adalah ruang buku dimensi luas dan menara penjara alam Mileye, maka banyak kekuatan kuno pasti tidak akan bergerak. Mereka akan menunggu, biarkan klan pemakan roh dan Mileye bertarung sampai mati. Ini adalah kebenarannya. Itu bukan urusanmu, bertahanlah. Giltan Sen berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan lain pasti akan sombong sekarang." Witazang berkata sambil tersenyum, "Tentu saja mereka akan menyombongkan diri. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang berani menyerang toko buku Wan Wei. Siapapun yang menyerang akan mati, tetapi sekarang, akhirnya seseorang sudah waktunya untuk maju. Jadi,
Kesempatan mereka telah tiba. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama. Sudah banyak orang yang lupa betapa mengerikannya klan pemakan roh itu. Gilton Sen mengangguk. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat klan pemakan roh itu, karena dia belum pernah mengalami era ketika dia menjadi anggota klan pemakan roh. Dia hanya mengetahui beberapa perbuatan klan pemakan roh di beberapa catatan sekte abjad kuno. Hanya yang pernah merasakan era klan pemakan roh yang tahu betapa mengerikannya klan pemakan roh. Di zaman itu, jika pendahulu belum lahir, seluruh alam semesta dimensi kelima akan dibantai hingga hanya tersisa klan pemakan roh. Kali ini Mita Zhang berkata lagi, klan pemakan roh sangat pintar, mereka tahu bagaimana menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka ingin menghindarkan diri dari bahaya. Gilton Sen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Wita, mengapa kita tidak menghubungi 6 master besar lainnya? Mita Zhang berkata dengan lembut, apakah menurutmu mereka tidak tahu tentang kelahiran klan pemakan roh? Seperti banyak orang, mereka berharap kita akan bertarung dengan klan pemakan roh. Dengan begitu, mereka hanya bisa mengambil untung jika ada kekacauan. Gilton Sen sedikit mengernyit, dengan kekuatan mereka seharusnya tidak egois, kan? Mita Zhang mencibir, mereka manusia, bagaimana mungkin mereka tidak bisa egois? Katakan saja, semakin kuat orang, semakin egois mereka. Jika hal ini tidak terkait dengan sekolah tinggi dimensi luas, aku juga ingin kamu melawan mereka dan kalian berdua kalah. Gilton Sen diam. Mita Zhang berbicara dengan sangat belak-belakan, tapi masuk akal. Mita Zhang melirik Lin Siye dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jika klan pemakan roh berani mengambil tindakan terhadap Lin Siye, itu berarti mereka memiliki ambisi yang besar, dan jika bukan karena Mileye, Lin Siye akan takut akan kebenaran yang sudah lebih tidak menyenangkan lagi. Seseorang bisa bertarung, tapi dia tidak bisa melawan klan. Dan itu adalah klan pemakan roh, pernah menjadi keluarga pertama alam semesta 5 dimensi. Master Lady. Saat ini, Mita Zhang memikirkan wanita itu. Mita Zhang menoleh ke langit, di mana wanita itu sekarang. Di suatu tempat yang tidak diketahui, kota tua bobrok terletak di antara 2 bukit berkabut. Sebuah sungai kecil mengelilingi kota kecil. Di tepi sungai, ada anak-anak bermain dan memancing. Di dalam kota, asap dari masakan mengepul naik dan bau nasi menguar. Gunung, sungai, dan manusia berbagi langit, yang terlalu indah untuk dilihat. Di kota, di depan kompor di suatu tempat, seorang wanita biasa sedang menyalakan api. Dia berjongkok di depan tungku, memegang gulungan buku kuno di tangan kirinya, membaca dengan senang hati, sambil memegang ranting di tangan kanannya, mengutak-atik lubang api dari waktu ke waktu. Melihat sesuatu, wanita biasa menutup mulutnya dan tersenyum. Pada saat ini, bau nasi tiba-tiba tercium dari panci. Wanita itu meletakkan buku kuno, dia dengan cepat memadamkan api di lubang api, lalu mengambil penggaris di sampingnya, dan berjalan menuju luar kota di kejauhan. Di jalan, seorang wanita biasa memimpin seekor keledai kecil. Melihat buku kuno di tangannya, dia membacanya dengan serius dan berjalan sangat lambat. Sepanjang jalan, orang-orang terus menyapa wanita itu, jelas bahwa wanita itu sangat populer. Pada saat ini, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun tiba-tiba berlari di depan wanita itu. Dia menatap wanita itu dan berkata dengan tegas, "Tuan, apakah kamu akan pergi?" Wanita biasa meletakkan buku kuno di tangannya dan tersenyum tipis, "Ya." Gadis kecil itu dengan erat menggenggam lengan baju wanita biasa dengan kedua tangan, matanya yang besar penuh dengan keengganan, "Tuan, aku tidak rela."
Wanita biasa berjongkok, menatap gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tahu aku akan pergi?" Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Tuan sedang berjalan di luar kota dan baru saja memasak, makanannya belum matang. Apalagi Tuan membawa keledai kecil bersama. Jelas, Tuan akan pergi. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Tapi aku tidak menyangka Tuan akan pergi." Wanita itu menggaruk hidung kecil gadis itu dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar pintar." Gadis itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tuan, apa kamu akan kembali?" Wanita berpakaian itu mengangguk. "Ya." Mendengar ini, gadis kecil itu segera mengangkat kepalanya, dan kesuraman di wajahnya menghilang. "Benarkah?" Wanita itu tersenyum tipis, "Sungguh, tapi kamu tidak bisa memberitahu orang-orang bahwa aku akan pergi." "Oke." Gadis kecil itu mengangguk dengan cepat, "Oke." Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, "Mengapa kamu pergi, Tuan?" Wanita biasa itu tertawa kecil, "Karena Tuan akan mencari guru Tuan." Gadis itu berkedip, "Guru Tuan?" Wanita biasa itu dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Ingat, selama Tuan pergi, kamu harus belajar keras dan jangan ketinggalan pekerjaan rumahmu. Juga, mulai sekarang, Dano dan pekerjaan rumah mereka, aku serahkan kepadamu. Kamu harus mengawasi mereka untuk belajar dengan giat, mengerti?" Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dano dan yang lainnya tidak mendengarkanku. Terutama Dano, dia selalu menentangku." Wanita itu mengangkat mulutnya sedikit dan tersenyum main-main, "Kamu sangat pintar, kamu pasti tahu bagaimana melakukannya." Mengatakan itu, dia bangkit, kemudian membawa keledai kecil itu ke kejauhan. Di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat ini, sekelompok anak datang di belakang gadis itu. Salah satu anak laki-laki itu tiba-tiba berkata, "Ya, Tuan mau kemana?" Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Tuan akan menemukan guru Tuan." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat anak laki-laki itu dan yang lainnya. "Mulai sekarang, kamu harus belajar dengan giat dan berhenti bermain-main." Anak laki-laki kecil itu mendengus, Ya, kamu pikir kamu siapa? Mengapa kami harus mendengarkanmu, kamu?" Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba menendang selangkangan anak laki-laki itu. "Aduh!" Anak laki-laki kecil itu tiba-tiba meratap, lalu berlutut di tanah dengan tangan menutupi selangkangannya. Di samping, semua anak laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi selangkangan mereka. Gadis itu melirik ke semua anak, mengepalkan tangannya menjadi kepalan kecil, "Siapapun yang menolak untuk menerima, keluar dan tantang aku." Semua anak menggelengkan kepala dengan cepat, terutama anak laki-laki itu. Mereka tahu bahwa gadis kecil itu tidak hanya bisa membaca, tetapi juga suka berkelahi. Meskipun dia kecil, dia sangat pandai bertarung. Gadis itu bertepuk tangan, lalu menatap bocah laki-laki yang masih melolong di tanah. Dia berjalan ke arah bocah lelaki itu, yang jelas sedikit ketakutan dan dengan cepat mundur. Gadis kecil itu tidak memukul anak laki-laki itu lagi, tetapi membantunya berdiri. Kemudian dia mengeluarkan manisan hau dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu, "Makan." Bocah laki-laki itu memandang gadis itu, ragu-ragu. Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Apakah kamu marah?" Bocah kecil itu mengangguk tanpa sadar, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil manisan hau dan menjilatnya. Itu sangat manis dan enak, jadi dia tertawa. Dia dengan bangga mengambil manisan hau dan melambaikannya pada anak-anak lain.
Segera, bocah laki-laki itu benar-benar melupakan tendangan gadis itu barusan dan menjadi pengikut kecil gadis itu yang paling setia. Di depan gerbang kota, gadis itu melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Tuan, kamu harus kembali." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di atas gerbang kota, terdapat sebuah plakat yang sudah sangat tua, dengan satu kata besar yang sudah pudar, reinkarnasi. Kota reinkarnasi. Tegasnya, ini adalah tanah terlarang keempat dari alam semesta 5 dimensi karena dulunya tempat munculnya pendahulu dan tempat pendahulu menghilang. Tidak ada yang tahu kapan pendahulu muncul dan tidak ada yang tahu kapan pendahulu menghilang. Dia adalah teka-teki. Bersambung.